Ya guys, kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia yang akan dipresentasikan oleh saya dan teman-teman. Saya Muhammad Ali Taufik dan teman saya Aini Azhar dan teman saya Vivin Andriani dan teman saya lagi Muhammad Abdul Rahman akan mempresentasikan presentasi berikut ini. Pada sub yang kita akan bahas hari ini, yakni kita akan membahas tentang 1. Pembentukan kata, 2. Kata baku dan tidak baku, yang ketiga adalah fungsi kata baku, dan yang keempat adalah kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi, dan yang terakhir adalah kesalahan berbahasa dalam bidang frasa. Pembentukan kata. Kata pada dasarnya merupakan satuan gramatikal. Robbins tahun 1992 halaman 226. Feher 2010 halaman 990 menyatakan bahwa kata adalah satuan atau bentuk bebas dalam tuturan atau ucaran. Bentuk bebas yang dimaksudkan adalah bentuk yang dapat berdiri sendiri. Konsep pembentukan kata secara internal. Konsep pembentukan kata secara internal yang lazim terjadi dalam bahasa Indonesia mencakup 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek afiksasi, yang kedua reduplikasi, yang ketiga pemajemukan, yang keempat pemendekan, dan yang kelima derivasi balik. Pertama, aspek afiksasi. Pengafiksan atau afiksasi adalah proses pembentukan kata sehingga terjadi bentuk yang di dalam proses akhir memperlihatkan kata kompleks. Afiksasi dapat dilakukan di bagian depan, di tengah, dan di belakang sebagai satu kesatuan yang utuh. Kedua, aspek reduplikasi. Reduplikasi adalah pembentukan kata gramatikal jenis tertentu yang mengulang sebagian atau seluruh bentuk akar di dalam kata yang sama. Ketiga, aspek pemajemukan, yaitu gabungan dua morfem dasar atau lebih membentuk leksem baru yang dapat berupa kata atau frase dan salah satu pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang cukup produktif. Keempat, aspek pemendekan, yaitu proses morfologis yang ditemukan hampir pada semua bahasa di dunia. Pembentukan kata melalui pemendekan dapat dilakukan dengan cara mengambil fonem awal setiap kata, mengambil bagian atau suku setiap kata dan merangkaikannya. Kelima, aspek derivasi balik adalah penurunan bentuk kata yang sebelumnya tidak ada dari suatu bentuk kata yang sudah ada, jadi menggunakan analogi pembentukan kata yang sudah lazim. Oke, yang selanjutnya adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dalam KBBI. Edisi keempat disebutkan pengertian baku adalah pokok atau pertama tolak ukur yang standar. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat resmi atau ragam bahasa baku, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Kata baku dalam bahasa Indonesia ini juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, baik secara lisan maupun tulisan kata baku digunakan dalam situasi resmi. Ciri-ciri baku. Kita masuk ke ciri-ciri baku. Dalam ciri-ciri kata baku adalah kata baku dapat berubah setiap saat. Yang kedua adalah memiliki minimal subjek, predikat. Yang ketiga adalah tidak berpengaruh bahasa asing. Contohnya seperti advokat, aktivitas, ambulans, apotek, dan lain-lain. Yang terakhir adalah ciri-ciri dari kata baku adalah kata baku memiliki arti yang tidak rancu. Next, ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Oke, yang ketiga dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat adalah digunakan dalam pembicaraan santai sehari-hari. Fungsi kata baku. Ya, fungsi kata baku. Yang pertama adalah pemersatu, mempersatukan penutur atau penulisnya menjadi satu masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Dan yang ketiga, pembawa kewibawaan, artinya kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Kesalahan bidang morfologi. Dalam bidang morfologi, hakikat morfologi menurut Mulyana. Istilah morfologi diturunkan dari kota Inggris, morfolog, artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Proses morfologi menurut Abdukar. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar bentuk mulai pembubuhan afik, pengolahan, penggabungan, pemendekatan, dan penggabungan status. Proses morfologi melibatkan komponen. Kesalahan tataran frasa. Frasa merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif atau disebut juga
juga dengan gabungan kata yang mengisi satuan fungsi di dalam kalimat. Kesalahan berbahasa dalam tataran frasa sering dijumpai dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Kesalahan berbahasa dalam tataran frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal. Ada kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa Indonesia, salah susunan, berlebih atau mubazir, penggunaan kata depan yang tidak tepat, dan salah pengulangan. 1. Kesalahan struktur frasa. Kesalahan berbahasa dalam tataran frasa dapat juga disebabkan oleh kesalahan struktur frasa. Frasa yang seharusnya bersusun AB dibalik menjadi BA sehingga menjadi frasa yang salah. Berikut ini wujud kesalahan bahasa dalam tataran frasa yang disebabkan karena kesalahan struktur frasa. Pak Wahyu adalah guru bahasa Jawaku di SMP Negeri 30 Semarang. Dalam kalimat tersebut mengalami kesalahan berbahasa karena frasa susunannya terbalik. Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar menjadi berikut ini. Pak Wahyu adalah guruku bahasa Jawa di SMP Negeri 30 Semarang. 2. Salah karena berlebihan. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat juga disebabkan oleh penggunaan kata yang berlebihan. Dipandang dari segi efisien bahasa, maka kesalahan berbahasa seperti ini benar-benar tidak ekonomis dan mubazir. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa menggunakan dua kata yang maknanya sama atau hampir bersama dalam satu konstruksi frasa. Berikut ini adalah wujud kesalahan dalam berbahasa tataran frasa yang disebabkan karena berlebihan atau mubazir. Aku diperintah Pak Guru maju ke depan membaca puisi. Dalam kalimat tersebut mengalami kesalahan karena penggunaan frasa maju ke depan yang berlebihan. Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar menjadi seperti ini. Aku diperintah Pak Guru maju membaca puisi. 3. Penggunaan proporsi yang tidak tepat. Pemakaian kata depan tertentu dalam frasa berkata depan sering tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi pada frasa kata depan, keterangan waktu, dan frasa preposisional. Berikut ini adalah wujud kesalahan berbahasa tatanan frasa yang disebabkan oleh penggunaan frasa tidak tepat. Di liburan musim panas, aku jalan-jalan ke negara Korea. Dalam kalimat tersebut mengalami kesalahan berbahasa karena pemakaian frasa berkata depan diliburkan yang tidak tepat. Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar menjadi berikut. Ketika liburan musim panas, aku jalan-jalan ke negara Korea. 4. Salah pengulangan. Kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat pula disebabkan karena salah pengulangan. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa salah dalam menentukan bagian frasa yang diulang. Berikut adalah wujud kesalahan dalam tataran frasa akibat salah pengulangan. Aku membaca buku tebal-tebal di perpustakaan. Dalam kalimat tersebut mengalami kesalahan karena pengulangan frasa buku tebal-tebal yang salah. Kalimat tersebut jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah menjadi berikut. Aku membaca buku-buku tebal di perpustakaan. Kesalahan pemilihan bentuk kata. 1. Penganggalan awalan Penganggalan pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam teks beritanya awalan harus eksplisit. 2. Penganggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering mengandalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. 3. Peluluhan bunyi C. Ada dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me, padahal tidak seperti itu. 4. Penyengauan kata dasar. Ada gejala penyengauan bunyi awal kata dasar. Penggunaan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis. 5. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang bunyi awalnya S, K, P, atau T sering tidak luluh jika mendapat awalan me atau pe. Padahal menurut kaidah buku, bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. 6. Pemakaian akhiran ir. Pemakaian kata akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal dalam bahasa Indonesia baku untuk akhiran ir adalah asi atau isasi. 7. Padanan yang tidak serasi. Terjadi ketika pemakaian bahasa yang kurang cermat memilih padanan yang serasi. Yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah padanan yang tidak sepadan atau yang tidak serasi. 8. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam pemakaian sehari-hari, pemakaian kata di,
ke, dari, bagi, dan daripada sering diperlukan. 10. Penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemungkinan. Kata-kata kesimpulan bersaing, pemakaiannya dengan kata kesimpulan, kata keputusan, bersaing, pemakaiannya dengan kata urusan, kata pemukiman, bersaing dengan kata permukiman, kata penalaran bersaing dengan kata penalaran. 11. Penggunaan kata hemat. Salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata tetapi padat isi. Namun, dalam komunikasi sehari-hari, sering kita jumpai pemakaian kata yang tidak hemat atau boros. 12. Analogi. Di dalam dunia olahraga terdapat istilah petinju. Kata petinju berkolerasi dengan kata bertinju. Berarti orang yang biasa bertinju, bukan orang yang biasa meninju. 13. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Dalam pemakaian sehari-hari, kadang-kadang orang salah menggunakan bentuk jamak bahasa Indonesia, sehingga terjadi bentuk yang rancu atau kacau. Dan akhiran bahasa asing. Imbuhan asing atau afiks adalah morfem yang terikat digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata-kata. Dalam hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah imbuhan asing berasal dari Inggris, dan yang kedua adalah imbuhan asing berasal dari Sanskerta, dan yang terakhir adalah imbuhan asing berasal dari Arab. Afiks atau imbuhan adalah nada yang ditambahkan ke sebuah kata baik di awal, akhir, tengah, atau kombinasi dari 3 afiks untuk membentuk kata baru yang artinya terkait dengan kata yang pertama. Jenis-jenis imbuhan asing. 1. Imbuhan asing berasal dari Inggris. Contoh akhiran is. Contoh katanya loyal tambah its, sama dibaca loyalis. Akhiran if. Contoh katanya deskripsi tambah if, sama dengan deskriptif. Dan yang terakhir adalah isasi. Akhiran isasi. Contoh nasionalisasi. Nasional ditambah isasi jadi nasionalisasi. Untuk awalan seperti contoh kata anti. Contohnya anti tambah komunis sama dengan anti komunis. Yang kedua adalah pro. Contoh katanya adalah demokrasi. Oleh itu tambah awalan pro menjadi pro demokrasi. Ketiga adalah sub. Sub dari tambahan dari kata ayat, berarti yang cara membacanya sub ayat atau sub bagian. Yang kedua adalah imbuhan yang asing yang berasal dari Sanskerta. Seperti contoh kata akhirannya wan. Contoh olahraga ditambah wan menjadi olahragawan. Yang kedua adalah wati. Contoh peraga ditambah wati menjadi peragawati atau model. Yang ketiga adalah man. Contoh seni tambah manusia menjadi seniman atau seniman. Ya seperti ya seniman. Yang terakhir adalah nita. Contoh penyanyi ditambah nita menjadi penyanyinya nita. Oke, yang untuk contoh awalan dari Sanskerta adalah maha. Contoh maha tambah siswa menjadi mahasiswa. Yang kedua adalah tata. Contoh katanya tata ditambah bahasa menjadi tata bahasa. Yang ketiga adalah pra. Contoh dari pra tambah sejarah yang menunjukkan prasejarah. Yang terakhir adalah eka. Kata awalan eka. Contohnya adalah kata eka ditambah dengan bahasa menjadi eka bahasa. Yang ketiga yakni imbuhan asing berasal dari Arab. Contoh akhirannya dari kata wi. Contoh dunia ditambah wi yakni duniawi, seperti itu dan seterusnya. Untuk awalan bi tidak memiliki arti atau tidak sama sekali. Salah satu contohnya bi adab. Oke, kami selaku dari kelompok 3 kelompok bahasa Indonesia, saya moderator dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.